Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4 Episode 2, Malam menyelimuti pegunungan misterius Black Yin yang homolog. Cahaya bulan sedingin es tumpah ke bawah, menutupi pegunungan dengan lapisan tipis sutra, pemandangan yang sangat damai dan tenang. Pada saat ini, sebagian besar binatang iblis mengamuk di pegunungan Black Yin yang misterius, dan praktisi manusia tidak berani berlama-lama terlalu lama. Namun, malam ini jelas merupakan peristiwa yang diharapkan. Desir-desir-desir, suara angin yang sangat tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di langit yang tenang, segera menarik perhatian beberapa binatang iblis yang kuat. Namun, sebelum demonic beast ini mengaum, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti belalang di kejauhan. Suara angin kencang seperti badai saat mereka langsung merobek ketenangan pegunungan. Binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan Black Yin yang misterius ternyata memiliki kecerdasan. Di hadapan pasukan praktisi manusia seperti itu, mereka secara rasional memilih untuk tetap diam. Namun, beberapa binatang iblis yang lebih licik diam-diam menyembunyikan diri di hutan, bersiap untuk menunggu kesempatan untuk membunuh beberapa praktisi manusia yang tertinggal. Lindong secara alami tidak berminat untuk terlalu memperhatikan para pemburu licik ini. Dia tahu bahwa masalah yang paling pelik kali ini masih Teng Sa dari Sekte Boneka Mengerikan. Kekuatan tahap manifestasi lanjutan masih terlalu kuat. Jika bukan karena bantuan Little Marten, Lindong tidak mungkin bertahan satu putaran pun. Meskipun dia telah keluar dari pengepungan Ghastly Puppet Cult, Lindong bisa merasakan aura Teng Sa mengunci dirinya dengan kuat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, orang itu pasti akan mengejar seperti belatung yang menggerogoti tulang sampai Lindong terbunuh dan simbol leluhur yang melahap diambil kembali. Selain itu, selain Teng Sa dan praktisi Sekte Boneka Mengerikan, ada juga banyak faksi dan praktisi yang mengawasinya. Begitu ada kesempatan, mereka pasti akan bergerak melawan Lindong dan merebut harta karun itu. Situasi sekarang sudah sangat suram, salah langkah sedikit saja dan dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Tatapan Lindong berkedip-kedip dengan panik, sementara api kecil juga tampaknya merasakan bahaya dan urgensi situasi saat sayapnya yang lebar berwarna darah bergetar gila-gilaan, mendesak kecepatannya hingga maksimal. Itu tampak seperti garis darah saat menyapu langit, angin mematikan yang dihasilkan dari kecepatan tinggi langsung memotong beberapa pohon raksasa di bawah. Lindong, orang itu masih mengikuti kita, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengejar kita cepat atau lambat. Little Marten berdiri di bahu Lindong, tatapan berat di matanya saat menatap aura tak menyenangkan yang menjulang di belakang mereka. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia secara alami tahu bahwa situasinya agak mengerikan, tetapi sekarang, dia tidak punya ide lain selain melarikan diri, kecuali dia bersedia menyerah pada simbol leluhur yang memakan. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini tidak mungkin baginya. Untuk mendapatkan objek ini, Dewa tahu berapa banyak usaha yang telah dia investasikan. Sekarang itu ada di tangannya setelah banyak kesulitan, dia sama sekali tidak akan melepaskannya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Mari kita kabur dulu ke area yang lebih dalam dari pegunungan Black Yin yang misterius. Masih banyak binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan ini, selama kita memastikan situasinya terus kacau, kita akan memiliki sedikit peluang. Lindong berkata dengan muram. Baik, Little Marten juga perlahan menganggukkan kepalanya. Mereka memang telah mengambil banyak risiko untuk merebut simbol leluhur yang melahap kali ini, tetapi selama mereka berhasil mendapatkannya pada akhirnya, itu akan sepadan betapapun besarnya harganya. Pergi. Telapak tangan Lindong menepuk Little Flame saat sayap darah yang terakhir sekali lagi bergetar, membawa serta ledakan gemuruh rendah saat mereka terbang melintasi langit di atas pegunungan Black Yin yang misterius. Tidak jauh di belakang Lindong, sekelompok besar praktisi pemujaan boneka mengerikan mengikuti. Di depan mereka adalah Teng Sa. Dia saat ini memiliki tatapan gelap yang tak tertandingi saat dia menatap cahaya darah di langit malam. Darah yang terakhir telah sangat melebihi harapannya. Jika kamu percaya bahwa kamu dapat melarikan diri dengan mengandalkan binatang iblis ini,
kamu meremehkan pemimpin sekte ini. Ekspresi Teng Sa dingin saat dia mencibir. Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba mengembun di bawah kakinya, segera menyebabkan kecepatannya meningkat. Kemudian, dia benar-benar meninggalkan bayangan di langit sementara sosoknya menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Lindong yang ada di depan. Sialan, orang itu meningkatkan kecepatannya. Ledakan sonik tiba-tiba dari belakang juga menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Dia tahu bahwa Teng Sa tidak lagi berencana untuk berurusan dengannya lebih jauh. Mengaum, seolah merasakan kecemasan Lindong, Little Flame mengeluarkan raungan rendah pada saat ini. Cahaya berwarna darah langsung meletus dari tubuhnya saat sayap darah yang sudah lebar benar-benar melebar sekali lagi. Pada saat ini, sayapnya tampak persis sama dengan naga kelelawar darah. Ternyata, pada saat kritis ini, kekuatan darah naga kelelawar darah di dalam tubuh Little Flame secara bertahap menunjukkan penggunaannya. Menabrak, sayap darah besar membentang keluar dan dengan goyangan yang kuat, bayangan setelahnya samar-samar muncul. Dalam sekejap, sosok Little Flame muncul 100 meter jauhnya. Ledakan, saat tubuh Little Flame memudar, tangan Yuan Power raksasa turun dari langit, dengan kejam memukul tempat mereka berhenti sebelumnya, memukul begitu keras hingga bahkan udara pun meledak. Binatang buas itu, serangannya menamparkan udara kosong, sosok Teng Sa segera muncul. Dia melihat api kecil, yang kecepatannya telah meningkat secara substansial, dan kulitnya tidak bisa tidak berubah menjadi sedikit hijau. Jika bukan karena binatang ini, Lindong akan langsung terbunuh oleh pukulannya. Meski sempat meleset, Teng Si rupanya tak berniat menyerah. Sosoknya sekali lagi meluncur ke depan saat dia dengan gigi mengejar. Tangguh tanpa kekuatan Yuan yang setara menyebar di langit malam, menyebabkan binatang iblis di bawah takut dengan sembrono menagih. Sialan, bajingan ini benar-benar tidak berencana melepaskan kita. Menghindari serangan sebelumnya telah menyebabkan tubuh Lindong dipenuhi keringat dingin, tapi dia dengan cepat merasakan kekuatan itu sekali lagi menerkam ke arahnya dan mau tidak mau mengutuk. Hehe, kamu telah merebut harta mereka dan masih berpikir tentang mereka melepaskanmu, kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan saat ini, Marten kecil masih mengeluarkan kata-kata mengejek sebelum berkata, kita hanya bisa mengandalkan kecepatan harimau bodoh ini sekarang. Untungnya, kekuatan darah naga kelelawar darah tidak terbuang sia-sia, atau aku, kakek Marten, akan membantainya terlebih dahulu. Petik 2. Kami salah perhitungan kali ini. Kami mendapat kesan selama ini bahwa Teng Sa berada pada tahap awal manifestasi. Jika itu masalahnya, kita akan bisa mengandalkan kecepatan Little Flame untuk kehilangan dia. Tapi sekarang, kita hanya bisa melarikan diri untuk hidup kita. Lindong tertawa getir. Meskipun api kecil saat ini hampir tidak bisa menghindari serangan Teng Sa, ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut terlalu menakutkan, bahkan dengan barisan mereka, mereka tidak dapat bersaing. Tatapan Lindong dengan panik berkedip. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat senyum gila menyebar dari sudut mulutnya. Sebuah tawa keras terdengar, langsung menyebabkan ekspresi Teng Sa menjadi benar-benar gelap. Dengan sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda ingin mengambil kembali harta itu, keluarkan kemampuan Anda. Ketika mereka mendengar tawa mengejek Lindong, beberapa praktisi elit di sekitar celah yin hitam misterius keduanya sedikit tercengang. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan pada saat yang genting seperti itu, Lindong masih tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, nadanya semakin kasar. Haha, sangat menawan. Namun, saya ingin tahu apakah Anda masih akan menjadi sombong ini setelah pemimpin sekte ini menangkap Anda dan mematahkan anggota tubuh Anda. Teng Sa sangat marah sampai dia tertawa. Sementara itu, kilatan yang sangat kejam melintas di matanya. Semua orang dari Ghastly Puppet Cult mendengarkan, menyebar dan mengelilinginya. Jika ada yang membiarkannya lolos, dia akan dihukum berat. Ya, ketika mereka mendengar suara serius dan dingin Teng Sa, semua praktisi elit pemuja wayang mengerikan buru-buru berteriak, sebelum mereka dengan cepat bubar. Setiap tempat dipenuhi dengan pasukan kultus boneka mengerikan. Terhadap formasi seperti itu, Lindong benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Semua orang di sini, masalah hari ini adalah antara kultus boneka mengerikan dan Lindong. Siapapun yang ikut campur akan menjadi musuh kultus boneka mengerikanku dan kita tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup. Setelah dia berhasil mengelilinginya,
Tengsa tiba-tiba menoleh sebelum dia berbalik dan melihat kerumunan praktisi elit, sebelum dia dengan dingin berteriak. Saat mereka menatap Tengsa yang berbisa, mata para praktisi elit di sekitarnya berkilauan. Akhirnya, mereka semua memilih untuk mengangguk tanpa suara. Ghastly Puppet Cult terlalu kuat. Sekarang Tengsa telah mencapai tahap manifestasi lanjutan, berdasarkan kekuatannya saat ini, bahkan Mulei dan Wu Zong tidak berani menyinggung perasaannya dengan ringan. Lebih jauh lagi, berdasarkan situasi saat ini, kultus boneka mengerikan jelas telah menguasai situasi. Berdasarkan kekuatan Lindong, terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Tengsa. Oleh karena itu, jika mereka memilih untuk campur tangan sekarang, mereka pasti akan mengundang reaksi mematikan dari sekte boneka mengerikan. Setelah mengintimidasi semua pahlawan di sekitarnya dengan kata-katanya, raut wajah Tengsa berubah semakin berbisa. Kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, sebelum kekuatan Yuan yang kuat secara maniak menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Kemudian, itu meluas melintasi cakrawala dan secara langsung menyebabkan semua praktisi elit di sekitarnya buru-buru mundur. Lindong, selain kematian, tidak ada pilihan lain untukmu. Wajah Tengsa mengerikan. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum aliran Yuan Power langsung berubah menjadi segel hitam raksasa di udara. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel hitam itu, sementara berbagai struktur kerangka muncul di sekitar segel hitam, saat jeritan menyakitkan terus bergema, menyebabkan sakit kepala pada berbagai praktisi elit di dekatnya. Jelas, ini adalah seni bela diri tingkat atas yang cukup kuat. 1000 segel pengikis tulang iblis. Segel hitam itu menyelubungi cakrawala, sebelum Tengsa dengan keras mengayunkan telapak tangannya. Segel hitam itu segera merobek langit malam, sebelum meledak ke arah Lindong dengan kecepatan yang tak terbendung. Sepertinya Tengsa tidak berencana untuk mengujinya tetapi dia benar-benar bermaksud membunuh Lindong dengan satu serangan telapak tangan. Berdasarkan situasi saat ini, dia mengerti bahwa dia harus dengan cepat membunuh Lindong untuk memulihkan harta karun itu. Jika tidak, komplikasi yang tidak perlu mungkin muncul. Segel hitam itu merobek langit dengan gelombang kejut Yuan Power yang menakutkan yang terkandung di dalamnya dan itu menyebabkan semua orang khawatir. Faktanya, beberapa binatang iblis yang tangguh di wilayah yang lebih dalam dari kemarahan gunung juga terus menggeram marah. Marten kecil, bantu aku. Lindong menatap serius pada segel hitam yang dengan cepat terbang ke arahnya. Dari permukaannya, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Jika dia terkena itu, meskipun tubuhnya diperkuat oleh tubuh giok guntur dan transformasi kera iblis, dia masih akan terbunuh seketika. Tengsa itu ternyata berencana untuk membunuhnya. Ya, Little Marten juga memahami situasi saat ini. Tanpa basa-basi lagi, sosok itu melintas sebelum langsung terbang ke tubuh Lindong. Seketika, cahaya ungu gelap yang aneh menyembur ke mata yang terakhir. Boom. Dengan bantuan Little Marten, aura Lindong tampak membengkak hebat saat ini. Kemudian, tangannya membentuk serangkaian segel tangan yang sangat rumit. Saat segel tangan itu terbentuk, awan badai gelap segera muncul di langit. Faktanya, bahkan kekuatan Yuan di antara surga dan bumi mulai bergetar hebat, sebelum mereka berkumpul di atas kepala Lindong dengan cepat. Getaran yang begitu kuat, bisakah Lindong benar-benar memunculkan pemandangan aneh seperti itu? Aura itu, sepertinya manifestasi seni bela diri. Lindong akan mengeksekusi seni bela diri manifestasinya untuk melawan Tengsa. Pemandangan aneh seperti itu hanya bisa dipanggil oleh manifestasi seni bela diri. Namun, Lindong masih terlalu lemah. Bahkan dengan alat yang kuat seperti manifestasi seni bela diri, dia masih bukan tandingan Tengsa. Petik 2. Saat mereka menatap Yuan Power dengan cepat berkumpul di atas Lindong, serangkaian bisikan terus bergema di pegunungan. Jari surgawi penjara desolate hebat, satu jari memenjarakan surga. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Lindong menginjak punggung lebar Little Flame, sementara segel tangannya terus berubah, seperti naga dan ular yang menggeliat dan itu tampak sangat aneh. Kemudian, raungan dingin yang dipenuhi dengan aura agung yang unik bergemuruh di udara. Saat raungan keras Lindong menyebar, awan badai di langit bergemuruh, sebelum jari emas yang sangat besar perlahan muncul dari dalam. Ketika jari raksasa ini muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk dan wajah banyak orang menjadi waspada.
Itu memang seni bela diri manifestasi dan itu benar-benar memiliki aura yang menakutkan. Namun, beberapa praktisi elit yang sangat tajam dengan lembut mengerutkan alis mereka. Meskipun seni bela diri manifestasi sangat kuat, berdasarkan auranya, itu masih tidak dapat menandingi serangan Tengsa. Huff, Lindong menginjak punggung harimaunya sambil mengembuskan napas dalam-dalam. Berdasarkan kemampuan tubuhnya sendiri, bahkan jika dia menggunakan jari surgawi penjara desolate besar, dia hanya bisa menandingi praktisi manifestasi setengah langkah. Oleh karena itu, bahkan dengan Little Marten membantunya, dia masih tidak dapat mengalahkan Tengsa, yang berada pada tahap manifestasi lanjut. Namun, Great Desolate memenjarakan jari surgawi bukanlah manifestasi seni bela diri biasa. Bahkan ketika sekte kuno berada di puncaknya, itu masih dianggap sebagai seni bela diri manifestasi tingkat atas. Ketika itu benar-benar dieksekusi, kekuatannya bahkan bisa mengejutkan surga. Marten kecil, bantu aku. Raungan yang dalam bergema di dalam hati Lindong. Cahaya ungu gelap berputar-putar di matanya, seperti pusaran air, sebelum dia tiba-tiba maju selangkah, sementara segel tangannya terus berubah. Gemuruh, jatuh-jatuh. Saat segel tangan Lindong terus berubah, guntur mengaum langsung memantul di udara, sebelum gelombang kejut Yuan Power yang menakutkan sekali lagi muncul. Dia belum selesai. Jangan bilang bahwa seni bela diri manifestasi ini belum sepenuhnya dieksekusi. Keributan sekali lagi muncul di udara menyebabkan wajah semua orang berubah. Segera, mereka merasa agak kagum. Seni bela diri manifestasi seharusnya tidak sekuat ini. Tengsa, tidak mudah membunuhku. Mata Lindong yang dingin seperti pisau saat ia menatap tepat di Tengsa mengerikan. Kemudian, segel tangannya berubah sebelum suaranya yang dingin memantul di cakrawala. Jari surgawi penjara desolate hebat, dua jari menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan, lapisan awan badai runtuh, sebelum gelombang kejut yang sangat menakutkan meluas secara manual dari dalam awan badai. Segera setelah itu, orang banyak melihat jari ungu gelap raksasa perlahan muncul dari dalam awan badai sebelum berdiri di samping jari emas raksasa. Dalam hal ukuran dan gelombang kejut energi, jari raksasa ungu tua itu jauh lebih kuat daripada jari emas itu. Ada banyak simbol aneh yang terpampang di jari raksasa itu, seperti tato surga. Mereka tampak sangat dalam dan rumit. Mati, kedua jari itu menjulang di atas bumi, seperti pilar yang menopang langit. Kilatan dingin yang tebal mengalir di mata Lindong. Saat dia mengarahkan jarinya, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, dua jari raksasa itu merobek cakrawala, sebelum mereka dengan kuat membanting segel hitam raksasa itu. Bang! Langit dan bumi sepertinya menjadi sunyi seketika. Kemudian, badai Yuan Power yang tak terlukiskan meletus dengan hebat di udara, sebelum setiap pohon raksasa dalam radius 1000 meter langsung pecah menjadi debu. Beberapa praktisi elit pemuja boneka mengerikan di dekatnya langsung terpesona, sementara beberapa yang tidak beruntung terus-menerus memuntahkan darah segar, membuat seseorang bertanya-tanya apakah mereka mati atau hidup. Hanya dalam hitungan detik, segala sesuatu dalam radius 1000 mil hancur berantakan. Banyak sosok buru-buru mundur, sementara mata mereka menatap waspada pada pemandangan yang menghancurkan bumi ini. Segel hitam Tengsa hancur berantakan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tempat di mana mereka bertabrakan, sebelum teriakan kaget tiba-tiba bergema. Kemudian, orang banyak mulai melihat bahwa segel raksasa yang dibuat oleh Tengsa benar-benar dihancurkan dengan paksa oleh dua jari raksasa itu. Kemudian, itu terus menyapu Tengsa dengan gelombang kejut yang sama kerasnya. Tembok gunung manifestasi. Wajah Tengsa muram saat dia menatap jari raksasa yang masuk yang merobek cakrawala. Kemudian, dia dengan keras menghentakkan kakinya, sebelum Yuan Power yang kuat dengan cepat menjelma menjadi perisai Yuan Power setinggi beberapa ratus meter. Bentuk gunung samar-samar muncul di perisai itu dan memberinya sensasi yang sangat kokoh. Kemampuan tahap manifestasi lanjutan Tengsa benar-benar dipamerkan sekarang. Dengan jentikan tangannya, dia telah mewujudkan sebuah objek menggunakan Yuan Power yang bahkan bisa disebut sebagai Yuan Power Creation, dan itu sangat hebat. Jika Lindong tidak memiliki manifestasi seni bela diri yang begitu kuat seperti jari surgawi yang menghancurkan desolate, dia tidak akan bisa menggerakkannya sama sekali. Boom-boom. Jari-jari raksasa itu menghantam perisai Yuan Power itu sebelum suara yang menghancurkan bumi langsung meletus. Kemudian, serangkaian gelombang kejut energi dengan cepat menyapu bumi, sebelum retakan mulai muncul.
Namun, saat retakan muncul pada perisai Yuan Power itu, kedua jari raksasa itu mulai meredup. Terbukti, berkat kebuntuan ini, mereka perlahan-lahan menjadi lelah. Semakin banyak retakan muncul, akhirnya, perisai Yuan Power itu meledak dengan bunyi gedebuk. Kemudian, angin kejutan yang menakutkan menyapu tubuh Teng Sa, menyebabkan rambutnya menjadi compang-camping. Setelah menghancurkan perisai Yuan Power itu, kedua jari raksasa itu benar-benar menghilang beberapa saat sebelum mereka mencapai kepala Teng Sa. Ketika jari-jari raksasa itu menghilang, fenomena alam yang aneh itu langsung menghilang. Namun, keterkejutan masih memenuhi mata banyak orang. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong tidak hanya bisa memblokir serangan praktisi manifestasi tingkat lanjut, dia bahkan bisa membalas serangan. Manifestasi seni bela diri memang kuat. Namun, bisakah kamu menggunakannya lagi? Keheningan meresap ke dalam domain ini, sebelum Teng Sa yang acak-acakan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Lindong seperti ular berbisa, sementara dia perlahan berbicara. Jika kamu tidak bisa, maka pemimpin sekte ini akan merenggut nyawamu. Teng Sa perlahan mengangkat telapak tangannya, sebelum dia mengarahkannya ke Lindong. Kemudian, Yuan Power yang menakutkan dengan cepat berkumpul sekali lagi di telapak tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan Little Marten dan mengeksekusi tahap kedua dari Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Teng Sa. Mata Lindong muram saat ia menatap Teng Sa. Serangan itu sudah menjadi serangan baliknya yang paling kuat. Namun, itu gagal mencapai hasil yang diinginkannya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara dia dan Teng Sa terlalu besar. Lindong, apa yang harus kita lakukan? Suara serius Little Marten tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat di celah yin hitam misterius yang tak berdasar itu. Setelah perjuangan singkat, kilatan ganas akhirnya melintas di matanya. Pergi, ayo pergi ke celah yin hitam misterius itu. Lindong melambaikan telapak tangannya, sebelum dia langsung mengarahkan di sekitar tubuh Little Flame. Saat ia mengepakkan sayapnya yang berdarah, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, ia berlari ke celah kematian misterius Black Yin celah itu. Haha, Teng Sa, jika kamu punya cukup nyali, kejar tuan muda ini. Ketika mereka mendengar tawa hangat Lindong, mata semua orang menyusut sementara pikiran yang sama melintas di hati mereka, orang itu gila. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai, jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.